Bapa kami di surga, kemurahan-Mu melebihi kehidupan. Engkau yang menjadi Allah yang kekal, yang bertahta dalam kemuliaan surgawi. Engkau rela mau menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau yang bermurah hati kepada setiap kami. Dan biarlah kemurahan hati Tuhan ini menjadi satu anugerah yang luar biasa bagi setiap kami. Dan kami tidak menyia-nyiakan setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih kalau pada kesempatan sore hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Dan Engkau Tuhan yang berkarya. Engkau tolong hamba-Mu yang dipercaya untuk menguraikan sabda firman Tuhan. Terlebih kepada setiap kami yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini saya diberikan satu tema, yaitu Tuhan mau memakai lidahku. Yang menjadi bagian nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah mari kita membuka dari Keluaran. Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasal yang keempat, kita membaca mulai ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Ayat yang ke-10 akan dibacakan oleh para pria, ayat 11 wanita, ayat 12 kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, kaum pria akan mulai membaca. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kabinet Jokowi sekarang ini, kita melihat ada beberapa yang mungkin nampaknya ganjil. Beberapa presiden Indonesia ketika memilih calon-calon menteri atau calon-calon pembantu yang akan membantu presiden menjalankan pemerintahan, biasanya dicari orang-orang yang paling tidak itu dia punya gelar doktor, terlebih profesor. Tetapi kali ini ketika Jokowi mencari calon menterinya dan menetapkan, ternyata ada menteri yang cuma lulusan SMP. Makanya kalau saat ini kita lulusan SMP jangan patah semangat, ada lulusan SMP yang bisa jadi menteri. Ya kalau kita lihat dengan logika kita selama ini aneh, dan itulah yang membuat banyak orang yang mencoba mengkritik pemerintahnya Jokowi. Loh, lawang lulusan SMP kok dijadikan menteri? Opo iso? Gak punya titel, SMA aja gak lulus, kok jadi menteri? Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ternyata gelar bukan menjadi satu-satunya yang membuat orang bisa berkarya. Yang membuat orang bisa berkarya yaitu kemauan. Karena setiap orang punya kapasitas, punya kemampuan masing-masing. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia mau menggunakan kemampuan atau kapasitasnya itu untuk melakukan sesuatu. Lulusan SMP, dia menjadi pengusaha transportasi dan beberapa pesawat Susi Air berterbangan di daerah-daerah pinggiran, terutama di perbatasan di Nusantara kita, di Indonesia. Ya kami sendiri 5 tahun setengah ketika di Nunukan, di ujung utara Indonesia, di perbatasan, ketika kami akan pelayanan, ya pesawat Susi Air sangat membantu. Karena itu menghubungkan kota di daerah sana ke daerah-daerah yang ada di pedalaman. Kemampuannya dipandang orang sebelah mata, tetapi dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga memperhatikan bagian Alkitab ini,
kita melihat bagaimana ada diskusi yang menarik antara Allah dengan Musa. Yaitu Musa yang pada waktu itu dipanggil oleh Allah. Kalau kita mau membingkai dalam tema Tuhan mau memakai lidahku, dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12, bagian ini adalah bagian yang dalam satu rangkaian, yaitu bagaimana Musa bertemu dengan Allah, yaitu dalam hal penampakan Allah melalui semak yang berapi-api. Bisa dibuka bagian berikutnya. Nah, ini adalah satu gambar ilustrasi di mana pada waktu itu Musa dia melihat ada semak yang terbakar dan dia mendekat ke sana. Dan Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu, lepaskan sandalmu kalau bahasa sekarang. Karena tempat yang kau injak itu adalah tempat yang kudus. Ayat ini adalah ayat yang begitu dahsyat ketika saya pertama kali dibentuk di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Di mana sebelum mulai proses belajar kami ada orientasi. Tetapi ospek kami bukan di Plonco, tapi kami digembleng dulu secara mental dan dikenalkan dengan ruangan-ruangan di kampus. Dan ayat yang disampaikan yang sangat membekas di hati saya adalah yaitu kuduskan tempat ini, tanggalkan kasutmu karena tempat itu adalah tempat kudus. Bapak yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang menjadi diskusi yang menarik antara Musa dengan Tuhan. Di mana Tuhan mau memakai Musa, tetapi apa yang terjadi di tengah dialog, di tengah tawar-menawar itu ternyata terjadi satu diskusi yang sangat alot. Minta tolong dibuka bagian berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, bagaimana Tuhan bisa memakai lidah kita. Yang pertama yaitu kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita menyampaikan kabar pembebasan. Kabar pembebasan kalau kita lihat dari bagian Alkitab ini adalah yaitu kabar bagaimana Tuhan ingin menyampaikan pembebasan atau Paskah bagi umat Israel, orang-orang Yahudi yang waktu itu berada di tanah Mesir sebagai budak. Orang-orang Yahudi pada waktu itu diperbudak di Mesir dan mereka dipekerjakan untuk membangun bangunan-bangunan yang besar. Diperkirakan salah satunya piramid itu juga salah satu hasil kerja rodi orang-orang Yahudi di tanah Mesir. Dan di tengah kondisi orang-orang Yahudi yang diperbudak di Mesir, lalu Tuhan ingin mengeluarkan, membebaskan orang-orang Israel yang ada di sana. Dikatakan Tuhan mendengar teriak, Tuhan mendengar apa yang dialami oleh orang-orang itu. Dan Tuhan ingin mengirim pembebasnya. Dan Tuhan ingin menyampaikan berita pembebasan. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, kita melihat bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Kalau kita arahkan di Keluaran 4 ayat 10, ya mari kita Keluaran 3 ayat 10. Mari kita melihat dan saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan ingin memakai lidah hambanya untuk menyampaikan kabar pembebasan bahwa Allah mendengar selalu jerih. Allah mendengar dan Allah melihat tetesan derita dan air mata umatnya. Dan Allah menyampaikan berita pembebasan, berita Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Paskah adalah berita yang begitu menggembirakan, di mana orang yang tertekan, yang diperbudak, dia akan dikeluarkan, dibebaskan dari perbudakan, menuju kepada kehidupan yang lebih baik di tanah yang penuh susu dan penuh dengan madu. Allah ingin membebaskan umatnya, dan ini juga kalau kita tarik kepada bagian di Perjanjian Baru, ini adalah bagian yang merupakan satu gambaran di mana Allah ingin membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa-dosanya. Dan inilah yang ditawarkan Yesus ketika dia hadir untuk membebaskan umat manusia. Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kondisi kehidupan manusia bisa jadi penuh dengan pergumulan.
Setiap manusia punya dinamika pergumulannya masing-masing. Ada yang bergumul dengan masalah kesulitan ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah, ya banyak orang yang sekarang itu sakitnya di sini. Di mana-mana kalau kita jalan-jalan itu sakitnya aku di sini dengan masalah hati. Dan itu yang paling dalam dan paling sulit untuk dipulihkan. Ada juga orang yang bergumul dengan masalah relasi dengan sesamanya. Banyak pergumulan dialami. Mungkin juga pergumulan kondisi politik. Tetapi apapun yang kita alami, apapun yang sekarang ini seolah-olah berat di pundak kita, tangan Kristus terbuka untuk kita dan Dia memanggil, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah panggilan Allah kepada Musa. Tuhan ingin memakai lidahnya, bukan dalam arti hanya sebagai harafiah lidah itu, tetapi apa yang keluar dari lidahnya, yaitu untuk menyampaikan berita pembebasan. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau kita tarik kepada tulisan yang disampaikan oleh Lukas dikatakan, yaitu kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa tahun rahmat Tuhan telah datang? Yaitu ketika Allah merahmati umatnya, yaitu karena begitu besar kasih Allah. Atau dalam terjemahan yang lebih literal, karena begitu Allah mengasihi dunia. Jadi begitu aktif, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memakai Musa, Tuhan ingin memakai keberadaan Musa untuk menyatakan berita pembebasan. Pada saat yang sama di dalam zaman kita, zaman saya dan saudara dan Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga ingin menyatakan dan ingin memakai kita untuk menyuarakan berita pembebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau hari Minggu yang lalu kita membicarakan bagaimana kita berhikmat dalam bertutur kata, hari ini pun kita masih punya rangkaian yang menjadi satu sambungan yang cukup kuat. Yaitu bagaimana kita menggunakan tutur kata kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, kabar pembebasan Tuhan kepada banyak orang. Yang menjadi pergumulan bagi kita semua, yaitu mungkin saya dan saudara merasa kita takut. Mungkin kita merasa bahwa saya itu tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, dan dimanapun kita ada, kabar kesaksian, kabar pembebasan, kabar berita sukacita itu, tentu itulah yang mengalir dari kehidupan kita. Orang bisa merasakan kita ini pribadi yang dibebaskan oleh Allah, atau orang yang terkungkung oleh hukum-hukum atau beban dunia ini. Kalau kehidupan saya dan saudara, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan riang dan gembira, sekalipun tantangan itu ada, orang akan melihat satu kesaksian yang luar biasa. Banyak orang memandang orang-orang Kristen itu adalah orang yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Ya lagi senang bersyukur, nyanyi sukacita. Lagi sakit, nyanyi bersukacita. Lagi kedukaan ada orang meninggal, tetap nyanyi. Kekristenan berbicara tentang berita sukacita, yaitu berita pembebasan. Dan inilah yang perlu kita senantiasa suarakan dalam kehidupan kita, terutama dengan tutur kata kita, dan bukan hanya itu, dengan apa yang kita hidupi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mimbar memang menjadi ruang yang sangat penting untuk menyampaikan khotbah. Tetapi khotbah atau perkataan firman yang paling ampuh adalah ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berada di tengah-tengah orang lain, ketika kita di dalam lingkungan yang nyata. Inilah perkataan yang benar-benar realistis dan dirasakan oleh banyak orang.
Tuhan mau memakai lidah saya dan lidah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, kita juga melihat yang kedua, bisa dibuka. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan mau memakai Musa, bagaimana Tuhan memanggil Musa. Musa ternyata dia mengatakan kepada Allah, "Ya Tuhan, saya ini tidak pandai bicara. Saya ini berat mulut, saya ini berat lidah." Musa beralibi kepada Tuhan, "Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Aku gak pintar ngomong. Nanti salah nek ngomong Tuhan." Kalau ngomong sederhana bahasanya, "Saya ini bukan orang yang fasih, bukan orang yang pintar ngomong. Mbok Tuhan pakai orang lain saja. Siapa saya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil Musa, Musa ingin dia melepaskan diri, ingin meninggalkan diri dari panggilan Tuhan itu. Dia tidak mau dipanggil Tuhan untuk dipakai oleh Allah. Dia punya satu alasan, yaitu saya tidak bisa. Saya tidak bisa Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Siapapun kalau ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Inilah yang terjadi kepada Musa. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 10 di sana Musa mengatakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Yaitu dia mengatakan, "Saya ini gak bisa ngomong, gak pinter ngomong Tuhan." Tetapi apa kata firman Tuhan? Di ayat yang ke-12, Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai lidahmu. Dan ini bukannya di ayat yang ke-12, di pasal 4 juga disebutkan di ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa aku akan menyertai lidahmu. Tuhan bisa pakai siapapun. Entah itu menurut pandangan manusia dipandang orang yang intelek atau orang yang biasa-biasa. Orang yang hebat atau orang yang seperti apa adanya. Tuhan menyertai di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya, kepada saya dan saudara. Ketika Tuhan panggil saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan juga akan menyertai kita semua. Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita melihat di Matius 1 ayat 23, kita melihat bagaimana janji Allah yang Immanuel. Yaitu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Tuhan ingin panggil dan pakai kita, yaitu Allah ingin yang pertama kita menyampaikan kabar pembebasan melalui kesaksian kita dan melalui tutur kata kita semua. Yang kedua, Allah juga ingin menyertai kita di dalam melakukan kesaksian iman kita. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dipanggilnya berjalan sendiri. Tetapi Allah berjanji, Dia akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seorang presiden, dia akan selalu disertai oleh para pas-pampres, yaitu pasukan pengawal presiden. Entah dia berada di ruang tamu, entah dia berada di toilet, di sana ada pasukan yang selalu menyertai. Tujuannya adalah supaya dia aman, supaya dia, kalau ada orang yang mengganggu, pasukan ini akan langsung menghadapi dan melindungi. Pasukan pengawal presiden mengawal presiden sedemikian rupa supaya presiden aman. Tetapi kita justru punya satu kekuatan yang luar biasa. Bukan malaikat saja yang mengawal kita, yang berkemah di sekitar kita, tetapi firman Tuhan katakan, yaitu Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita, dengan Bapak Ibu dan dengan saudara. Kalau Allah yang beserta dengan kita,
Apapun yang terjadi, Tuhan mampu menghadapinya. Allah kita jauh lebih hebat dari pasukan yang dilatih untuk mengawal presiden. Allah kita jauh luar biasa. Untuk itu, mari kita jangan takut untuk menyaksikan karya Allah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Dan mari kita lihat bagian yang ketiga, yaitu bagaimana Tuhan mau memakai lidahku. Bisa dibuka bagian berikutnya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa Musa tidak pandai bicara. Dia yang berat mulut dan berat lidah, tetapi Tuhan bisa memakai dia. Bagian slide berikutnya. Yang ketiga yaitu ketika Tuhan mau memakai lidahku dan lidah kita semua, yaitu artinya Tuhan bukan hanya ingin kita menyampaikan kabar pembebasan. Tuhan menyertai orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggilnya. Yang ketiga, Tuhan memberikan perkataan itu di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, kita melihat bagaimana Musa mengatakan, saya ini gak mampu, saya ini terbatas, ngomongnya gak pinter. Tetapi apa yang dikatakan ayat 12 dan 15 ditegaskan, Tuhan akan mengajarkan apa yang harus dikatakan. Di tengah-tengah keterbatasan kata-kata Musa yang merasa dirinya kecil ciut, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan mengatakan, Tuhan bukan hanya menyertai, Tuhan bukan hanya ada bersama-sama dengan Musa, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mengajarkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kata-kata itu di dalam lidah kita masing-masing. Inilah hal yang luar biasa. Dan inilah yang kita lihat kalau kita memperhatikan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Yaitu seperti ada yang di teks di depan dikatakan bahwa apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10, 19 sampai dengan 20. Nats yang sama juga disampaikan oleh Markus 13 dan Lukas 12. Artinya ketika Tuhan mau memakai kita, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan, lidah kita diurapi oleh Tuhan, seperti Allah mengurapi lidah Yesaya. Yaitu apa yang tidak mampu bagi dunia, mungkin kita mengatakan, saya ini buta huruf. Bagi Allah tidak ada masalah. Allah adalah Allah yang El Shaddai, yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Syaratnya kalau kita mau ada di dalam tangannya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa perkataan kalau kita gunakan untuk melayani Tuhan, itu punya dampak yang begitu luar biasa. Seorang anak, dia bernama Tommy, karena satu hal, Tommy, dia tidak bisa bercerita tentang Yesus kepada orang-orang. Lalu apa yang terjadi? Dia berusaha menyampaikan perkataannya melalui tulisan. Dia menulis ayat-ayat Alkitab dan cerita pengalaman dia dengan Tuhan. Lalu dia menyebarkan tulisan itu dari jendelanya. Terus dia menulis, dia sebarkan. Dia menulis pengalaman firman Tuhan, dia sebarkan. Satu kali seorang pemuda yang murung, dia penuh dengan masalah. Lalu dia melihat banyak kertas berserakan. Pemuda ini mengambil kertas itu, dibacanya satu persatu. Dan dia merasa dikuatkan dengan tulisan-tulisan itu. Lalu pemuda ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Lalu dia mencari dan ternyata tulisan itu dilemparkan atau dibuang dari lantai atas di sebuah bangunan itu. Lalu dia naik dan mencari siapa yang menulis ini dan membuangnya ke bawah. Lalu ditemukan bahwa itu adalah tulisan seorang anak kecil yang bernama Tommy. Tommy tidak berdaya.
tetapi dia masih bisa menyampaikan. Dia berusaha menyampaikan perkataannya dengan kekuatan tulisan. Dia mungkin tidak bisa berteriak dengan kuat-kuat, tapi dia menyaksikan kekuatan Injil Tuhan dengan hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, Tuhan mau memakai saya dan Bapak Ibu. Kita mau dipakai Tuhan sebagai bejana yang indah. Tuhan ingin memoles kita. Dan bejana tanah liat yang katanya rapuh itu kalau di tangan Tuhan, itu menjadi bejana yang sungguh luar biasa karena dia berada di tangan yang kuasa dan dia bisa memberkati keluarga. Dia bisa memberkati lingkungan di sekitar kita dan dia bisa memberkati orang-orang yang selama ini belum mengenal Kristus. Mari bersama-sama kita gunakan lidah kita. Karena Tuhan mau pakai saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memakai lidah itu untuk menyampaikan kabar pembebasan. Yesus sudah datang dan itulah yang akan kita peringati untuk Natal bulan Desember nanti. Selamat menggunakan lidah kita, selamat memakai lidah kita karena Tuhan Yesus menyertai, karena Tuhan Yesus menolong kita menaruh perkataan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami lidah yang bisa kami gunakan untuk memunculkan kata-kata. Dari lidah kami Tuhan, banyak kata-kata bisa keluar. Dan kalau saat ini kami belajar bagaimana pergumulan yang dihadapi Musa, di tengah keterbatasan Musa, di tengah ketidakmampuan Musa, tetapi ketika Musa mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Musa bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan berita pembebasan, yaitu Allah ingin membebaskan umat manusia dari perbudakan. Terlebih lagi dalam kehidupan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar pembebasan, bahwa Allah ingin membebaskan setiap manusia dari perbudakan dosa. Dan bukan hanya itu Tuhan bukan hanya ingin memakai lidah setiap kami, tetapi Tuhan juga menyertai setiap kami. Tuhan mampukan kami ya Bapa. Dan Engkau bukan hanya menyertai, tetapi Engkau memberikan kata-kata yang harus kami sampaikan. Tuhan, tolong Tuhan buka hati setiap kami di tempat ini, supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan. Siapapun kami di tempat ini, tidak ada yang terlewatkan. Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, kuduskan lidah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.